Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Di sini saya perkenalkan, nama saya Min Hajul Pahru. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Stisnu Cianjur. Nomor induk mahasiswa saya adalah 21220822. Kali ini saya akan membahas tentang kebebasan dan ketertiban. Jangan lupa menonton. A few moments later. Pada pertemuan sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebebasan dan ketertiban. Kita kupas satu-satu apa itu kebebasan dan apa itu ketertiban. Secara etimologi, makna kebebasan adalah tidak dapat dipastikan artinya. Sebab apa? Karena kebebasan menggambarkan pada suatu kondisi yang memungkinkan seseorang tidak terikat pada suatu hal yang lain, lepas dari kewajiban atau tuntutan yang lain, murni dilakukan oleh dirinya sendiri. Adapun menurut makna lain, bahwa definisi kebebasan adalah suatu di mana masyarakat itu tidak terikat oleh apapun, bukan berarti dia tidak mengikuti suatu perintah atau peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, tetapi makna kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang hanya mengikatkan manusia kepada sang penciptanya itu. Terus ini saya ambil dari buku karangan Fernando M. Manulang dengan judul Menggapai Hukum Berkeadilan. Judul ini saya ambil karena ketertarikan saya bahwa dalam hidup kita sering terjadi pertentangan atau konflik dua hal yang amat mendasar dan tampak agak sulit dipecahkan, seperti antara kebaikan dan keburukan. Adapun secara umum memberikan pengertian bebas, yaitu bebas merupakan kata dasar yang berarti dari kebebasan. Agak sulit yang mempunyai makna bebas itu karena kata bebas tergantung dari penggunaan kalimat keterangan tambahan seperti bebas dari pajak kah, bebas dari undang-undang kah, bebas dari hukum kah, bebas dari peraturan kah. Bahkan kita nggak bisa mendefinisikan bebas itu yang seperti apa. Bahkan dalam bahasa Inggris pun bebas atau free bisa berarti kosong atau gratis. Maka apabila diartikan dalam paham orang normal, maka bebas berarti tidak adanya peraturan, penghalang atau halangan, beban atau kewajiban. Tetapi berdasarkan kebebasan tidak dapat dipersamakan dengan sewenang-wenang, karena pada dasarnya kebebasan ini berarti tidak liar atau tersalurkan, tidak terkekang, lepas dari tekanan, tidak terpaksa atau ada pilihan. Nah, jadi jika kita simpulkan dari makna bebas ini dari atas sampai saat pembahasan hari ini, sesungguhnya bebas ini yang seperti apa sih, yang kayak gimana? Kan kita kan belum bisa mengetahui ya bebas itu dalam arti seperti apa. Apakah kita bebas hidup? Apakah kita bebas selamanya hidup tanpa ada paksaan, tanpa ada ketertindasan, tapi nyatanya kita malah ditindas? Dan juga bebas dalam memilih agama, sehingga banyak di negara-negara manapun yang tidak memiliki agama, seperti ateis, seperti monoteisme dan yang lainnya. Bahkan menurut dia, kebebasan mempunyai arti khusus. Apa arti khususnya? Bahwa dalam kebebasan itu ditemukan makna kesempurnaan hingga hidupnya, sifatnya, rohaniyahnya yang merupakan tujuan awal hidup manusia. Kebebasan juga merupakan jalan subjek hidup manusia untuk menentukan hidupnya. Dan dalam kebebasan menunjuk syarat fisik, sosial, dan politik yang harus dipenuhi. Maka kebebasan merupakan hakikat fundamental bagi manusia dengan memberi ruang untuk menentukan pilihan hidupnya. Jadi ketika manusia mendengar kata bebas, itu artinya tidak ada tekanan dari manapun, tidak ada paksaan dari manapun, maka dirinya lah yang berhak menentukan pilihannya itu. Pada sesi ini saya akan membahas tentang nomor 2, yaitu ketertiban. Ketertiban dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan yang serba teratur. Apa sih yang teratur itu?
teratur dalam norma, teratur dalam lalu lintas, teratur dalam bersosial, bertetangga. Maka ketertiban adalah nilai yang menghendaki keadaan yang teratur. Keadaan yang teratur akan meminimalisir adanya konflik antar manusia, yang mana ketertiban mengarahkan individu untuk bersikap dan tingkah laku yang seharusnya. Jadi mengapa sih orang harus hidupnya itu harus tertib? Karena biar norma-norma kehidupan itu berjalan dengan seharusnya, enggak sembarang. Mengapa sih dalam, misalkan kita ambil contoh, kenapa dalam lalu lintas itu ada lampu merah, ada zebra cross, ada tanda dilarang parkir? Karena itu untuk dalam contoh hal kecil aja itu bisa mengatur manusia untuk belajar tertib. Terus dalam norma hukum kita, kebebasan dan ketertiban telah tercantum dengan harmonis dalam KUHP. Per pasal 1338 diatur tentang asas kebebasan berkontrak, yang artinya setiap orang bebas melakukan perjanjian asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 sampai 1337 KUHP. Dan juga nilai kebebasan mengeluarkan pendapat juga diatur dalam UU nomor 9 tahun 1908. Adanya pengaturan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dan warga negara merupakan perwujudan dari pasal 28 ayat 5 bahwa jaminan hak asasi manusia terwujudkan apabila sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pasal 1338 pun bahwa sesungguhnya kebebasan juga boleh dilaksanakan asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang apa sih ketentuan yang berlaku itu? Yaitu kita tidak boleh keluar dari larangan-larangan yang tercantum dalam pasal 1320 sampai 1337 KUHP. Terus perlu diingat bahwa kebebasan terdapat pula kewajiban dan tanggung jawab. Menuntut kebebasan dalam hal sebaiknya penuhi kewajiban dan tanggung jawab. Terkadang orang hanya fokus pada kebebasan atau hak tanpa berpikir apakah kewajibannya sudah terpenuhi dan apakah menuntut hak tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat diatur dengan jelas bahwa pada pasal 28J ayat 2 yang berisi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, dalam pasal 28J ayat 2 ini juga telah menyebutkan bahwa sesungguhnya kebebasan pun tidak ada batasannya. Apa sih batasannya itu? Diantaranya kita tidak boleh menyenggol tentang pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, ketertiban dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jika kita menyenggol dari ketentuan itu, maka ada sanksi dari negara. Maka secara harfiah, kebebasan yang dimiliki oleh seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain juga, sehingga janganlah mengartikan kebebasan dengan sebebas-bebasnya. Dalam memandang nilai kebebasan, di dalamnya juga mengandung nilai ketertiban, di mana ketertiban adalah kebebasan tanpa ketertiban sama dengan kebebasan yang tidak rasional atau kebebasan yang dimiliki oleh makhluk tidak berakal atau tidak bermoral seperti binatang. Begitu juga sebaliknya, ketertiban yang sangat kaku tanpa ada kebebasan individual dalam merealisasikan kebebasannya sama dengan menolak hakikat manusia yang dapat berpikir dan bertindak. Maka antara kebebasan dan ketertiban adalah dua hal yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Untuk menjaga ketegangan antar mereka, maka hukum sebagai salah satu norma kehidupan seyogianya mengakomodasi kedua, dan manusia sebagai pelaku utama harus
betul memahami nilai keduanya. Oke, pada pertemuan kali ini cukup sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan, mohon mohon chat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.